Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Anggara dengan NIM 2111107. Asal kelas PAI 2D, yang mana di sini saya ingin berfilsafat atau menyampaikan hal-hal dasar tentang filsafat. Dan juga sebelum untuk menyampaikan materi tentang filsafat, salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan keluarganya dan para tabiin yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Maksudnya di sini dari zaman kebodohan ke zaman yang lebih baik seperti zaman sekarang, seperti zaman modern. Baik. Filsafat. Sebenarnya filsafat ini kalau kita artikan ini, kalau kita mengatakannya susah, dia itu mudah. Tapi kalau kita mengatakan dia mudah, berarti dia susah. Maksudnya apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa menganggap dia mudah. Gitu. Jadi karena seorang mahasiswa, kita tidak asing lagi dengan namanya filsafat. Setiap kegiatan kita sebagai seorang mahasiswa berkaitan terus dengan namanya filsafat. Kata berfilsafat dalam sebuah diskusi juga termasuk berfilsafat. Sebenarnya apa sih filsafat itu? Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Yang mana filosofia ini terdiri dari dua kata lagi. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebaikan, kebijakan. Jadi secara artinya kalau digabung menjadi satu, filosofia artinya adalah cinta akan kebenaran atau cinta akan kebijaksanaan. Jadi apabila seorang filsuf ini maksudnya orang yang berfilsafat. Seorang filsuf tidak mungkin dia tidak bijaksana ataupun tidak benar. Karena cinta akan kebijaksanaan. Setelah itu, secara istilah, filsafat adalah cara berpikir sedalam-dalamnya. Maksudnya berpikir sedalam-dalamnya. Dari sini secara istilah sudah tahu kita bahwa berfilsafat itu harus berpikir sedalam-dalamnya. Dan juga menurut Profesor Dr. Hadarah MAG, filsafat adalah cara berpikir kita untuk menemukan sebuah hakikat dari sesuatu, mencari hakikat inti dasarnya. Itu menurut Profesor Dr. Hadarah MAG. Dan perlu kita ketahui, dalam filsafat kita akan menemui tiga hal, tiga dasar, tiga bangunan, tiga tiang yang memopang filsafat itu sendiri. Pertama, ontologi. Yang kedua, episiologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Ontologi ini adalah ilmu objeknya. Jadi untuk mendapatkan sebuah ilmu, kita harus ada objeknya. Yang kedua, epistemologi. Ini proses mendapatkan ilmunya melalui penelitian dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi ini pula ada pemanfaatan ilmunya. Jadi ontologi itu objek, episiologi itu proses, dan aksiologi ini penerapannya atau implementasinya. Nah, gitu. Perlu kita ketahui juga, sebenarnya asal daripada filsafat berasal dari sebuah negara yang mayoritasnya seperti banyak kita ketahui adalah penyembah dan juga peradaban tertua
adalah Yunani, berasal dari Yunani. Yang mana pada awalnya para filsuf awal-awalnya mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari berbagai elemen. Seperti ada yang mengatakan kehidupan terbentuk karena adanya air. Ada juga yang mengatakan kehidupan terbentuk karena adanya api. Dan setelah itu, setelah kita telaah lagi tentang pendapat mereka tentang kehidupan, maka kita dapat kesimpulan bahwa yang menyebutkan kehidupan itu berasal dari air itu karena dia hidup di tepi laut, sehingga dia mengatakan bahwa dunia ini terbuat dari air karena dia tinggal di tepi laut. Sedangkan untuk yang mengatakan api, dunia ini terbentuk dari api, itu karena dia tinggal di daerah gunung berapi setelah melakukan penelitian para ahli. Dan generasi inilah yang disebut dengan generasi filsuf elemen. Kalau menurut saya filsuf elemen, karena mereka menyangkut pautkan kehidupan dengan berbagai aspek elemental atau energi alam. Dan sebenarnya pada zaman dahulu, kalau kita telaah lagi dari sejarahnya, banyak sebenarnya filsuf-filsuf Islam. Yang mana sebenarnya filsuf-filsuf Islam ini sebelum menjadi filsuf sudah banyak mengembangkan karya-karya yang sangat luar biasa. Tetapi pada masa kekhalifahan tersebut, pada saat dia berada ke kekhalifahan tersebut, dia diusir pergi ke barat atau ke negara-negara Eropa. Di situ para filsuf Islam belajar dari seperti Aristoteles dan lain sebagainya. Maka apa? Dibawa lagi ke situ, lalu diusir lagi. Jadi apa yang membuat Islam ini agak asing dengan namanya filsafat? Ya karena kebijakan dari kekhalifahan sebelumnya. Baik, dan saya ingin berfilsafat tentang bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Tidak bisa saya pungkiri bahwa karena kita berfilsafat adalah cara pikir kita, pola pikir kita untuk berpikir sedalam-dalamnya untuk mencari sebuah kehakikatan atau kebenaran atau kebijaksanaan. Maksud saya di sini adalah apabila namanya induk, kita tahu kan induk positif dia lahir terlebih dahulu daripada anaknya. Tapi dalam ilmu kita ini, dalam namanya bahwa filsafat adalah induk segala ilmu, saya tidak setuju. Saya merasa keberatan dengan itu. Kenapa? Soalnya seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau dia induk, positif dia pertama keluar daripada anaknya. Kita anggap ilmu pengetahuan itu sebagai pohon besar. Dan ranting-rantingnya itu kita anggap bagian-bagian ilmunya, seperti fisika, seperti tentang kehidupan, tentang Pancasila atau dengan lain hal baiknya. Pokoknya batangnya itu nama besar ilmu, lalu ranting-rantingnya itu cabang-cabang ilmu. Dan mana yang disebutkan seperti fisika yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat kalau saya berpikir cara berpola pikir kita, pada saat kita berfilsafat, maka dari rantingnya, misal ini batang. Ini cabang-cabang ilmunya. Nah, kalau kita di sini kita mempelajarinya, kita misal mempelajari ilmu fisika, maka secara tidak langsung kita berfilsafat. Berfilsafat maksudnya melakukan penalaran. Penalaran di sini apa maksudnya? Kita mengkaitkan dengan apa-apa hal yang lain. Contoh kita serasa seperti di ujung terus, di ujung. Nah, dari situ saya berargumen bahwa filsafat bukanlah induk dari segala ilmu, tetapi filsafat adalah anakan dari segala ilmu. Yang mana kalau kita pikir kembali ke sini tadi, bahwa pada saat ujung sudah mentok di ujung ranting, positif tidak ada lagi yang tumbuh.
Itulah titik terakhirnya. Disitulah yang titik terakhir itulah yang dinamakan dengan filsafat. Dan jarak antara ilmu dan titik ujungnya dinamakan berfilsafat. Artinya kita berpikir, kita berargumen, kita melakukan penalaran kepada hal-hal ilmu yang ingin dikajinya. Itu kalau menurut saya tentang pandangan ilmu filsafat sebagai induk segala ilmu. Saya tidak setuju karena menurut saya filsafat adalah anakan dari segala ilmu. Karena ilmu yang terlahir dahulu daripada filsafat. Sekian pemaparan tentang arti filsafat secara istilah, secara bahasa, sejarah filsafat dari negeri Yunani, sejarah filsafat orang Islam, para kaum Islam, dan argumen saya yang mengatakan bahwa filsafat bukan induk dari segala ilmu, tetapi filsafat adalah anakan dari segala ilmu. Saya mohon sekian penyampaian materi untuk UTS yang telah diberikan oleh Ibu Yuni yang dimandatkan oleh Profesor Dr. Hadarah MAG. Seperti kata orang Melayu mengatakan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala silap dan salah. Saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.